Kembali lagi di Komplong Armstrong YouTube channel. Kopi yang berasal dari kata kopen dalam bahasa Jawa adalah merawat, menjaga, dan melindungi dengan segenap hati. Tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk memperbaiki kualitas rasa dan aroma. Bagi sebagian masyarakat, kopi bukanlah sekedar minuman, tapi kopi adalah sebagai sumber penghasilan. Kali ini kita akan berbincang dan sharing bersama dengan Mas Johannes Orno dari Sastra Jendra. Langsung saja Mas, kita ke pertanyaan pertama. Gimana sih cerita awal sejarah kopi menurut jenengan? Versinya jenengan gimana? Sebelumnya selamat malam Mas. Ya, Kita sebat dulu. sambil ngopi-ngopi dulu. Menurut sepanjang ini yang saya ketahui Mas, kopi ini ditemukan dari Ethiopia. Ya, Itu pada Ethiopia. abad ke-9. Abad ke-9. Nah, Oke. Terus di abad ke-15 dibudidayakan oleh pedagang-pedagang Arab Mas. Dagang Arab ya. Itu di kota Mocha, Yaman. Ya. Nah, tapi ada sayangnya nih Mas. Tanaman kopi ini itu tidak berhasil dibudidayakan di Eropa. Faktornya kenapa itu Mas? Nah, faktornya mungkin dari musim, yang kalau di Eropa kan ada 4 musim Mas. Ya ya. Mungkin itu jadi kendala juga. Nah, karena itu bangsa Eropa mulai nih Mas, dia mencari lahan-lahan yang kebanyakan di negara Asia, termasuk Indonesia. Nah, pada saat itu Belanda melalui VOC itu datang ke Indonesia menerapkan sistem tanam paksa itu Mas. Ya. Pertama di Jawa. Belum merdeka itu pastinya. Ya. Di Jawa, terus ada juga Mas di daerah kayak Vietnam, terus Thailand, terus di beberapa lagi Asia, tapi kebanyakan di Asia Tenggara. Ya. Gitu. Cerita singkatnya seperti itu. Cerita singkatnya. Ya, sejarah singkatnya seperti Sejarah itu. singkatnya. Hmm. Lalu ke pertanyaan kedua nih Mas, bagaimana masuknya kopi ke Indonesia? Kalau tadi kan lingkup Asia, Lebih luas. dunia lebih luasnya. Kalau lebih spesifiknya kita ke Indonesia, gimana sih? Apa sejarahnya masuk kopi ke Indonesia? Nah, kalau di Indonesia sendiri, Ya, itu diawali VOC Mas. VOC Jadi masih tetap Belanda VOC ya. melalui sebuah perusahaan dagangnya VOC itu pertama kali pada tahun 1696 Mas. 1696 itu dengan kapal-kapal dagangnya, dengan bersiasat dagang rempah-rempah, mereka membawa juga bibit-bibit kopi dari daerah Malabar di India itu Mas. Bibit pertama itu Yang dibawa pertama itu bibit Arabica. Arabica. Ya, Tapi pas penanaman pertama ya. itu bisa dikatakan gagal, tidak berhasil Karena faktor apa karena itu? faktor bencana alam. Waktu itu terjadi gempa dan banjir besar, banjir bandang lah ibaratnya. Makanya itu gagal. Terus 3 tahun berikutnya baru didatangkan lagi stekan dari Ethiopia atau Malabar juga, itu saya kurang tahu pasti. Ya. Nah, Ini baru itu 3 tahun lagi itu ditanam lagi, diusahakan lagi dengan sistem tanam yang lebih luas lagi secara nasional. Itu barulah di penanaman kedua ini Mas yang sukses besar-besaran. Tepatnya Itu masih Arabica. masih Arabica. Masih Arabica. Nah, itu jadi tonggak awal kesuksesan besar VOC ini Mas. Oh, gitu Itu ya. terjadi di tahun 1706. Di 1706 itu sampai Belanda itu mulai VOC itu sampai bisa benar-benar menguasai pasar internasional tuh Mas. Oh gitu ya, jadi pasarnya melebar luas. Iya, bener-bener dia megang nih, si VOC ini megang apa
kayak persebaran komoditas kopi itu kebanyakan juga dari Indonesia juga nih, iya. besar. Biji-biji kopi yang ditanam di Pulau Jawa ini yang sukses besar nih, sama yang di Gayo. Oh gitu Nah ya. itu awal mulanya sukses besar, terus populer sampai monopoli seluruh dunia. Oh, iya. Dan dari itu muncul lahan-lahan kopi terbesar di Asia Tenggara nih mas. Contohnya? Yang sekarang kita kenal Gayo, kopi Gayo dari dataran tinggi Gayo. Terus ada lagi di Jawa. Ya. Kalau Ex Rosa itu masuk menggantikan Arabica? Pengertian Ex Rosa? Ex Rosa Iya. itu benih beda lagi mas. Jadi setelah sukses besar, baru itu ada Ex Rosa datang. Nah terus yang di Pulau Jawa ini mas khususnya, Ya. di Pulau Jawa ini Arabica kurang mas. Kurang dalam artian? Dalam arti tingkat produktivitasnya kurang, mungkin karena dulu VOC juga belum terlalu menguasai yang dataran tinggi. Oh gitu Karena ya. pertama kan di Semarang, Ya. kemudian banyak dataran rendahnya. Ya. Nah, karena Arabica kurang cocok, barulah mereka datang juga Robusta. Oh gitu ya. Jadi gantikan. Excelsa dulu, Excelsa juga kurang cocok. Akhirnya ketemu cocok tuh Robusta. Di dataran rendahnya. Di dataran rendahnya itu mas, Oh, itu gitu. kalau sekarang dikenal PTPN mas, diambil karena setelah perang kemerdekaan kan kita udah merdeka, dikuasai, sekarang jadi PTPN. Itu dulu updeling-updelingnya VOC ini mas. Oh, Jadi gitu dari ya. PTPN 9 yang ada di Banaran, ada Kita ngomongin Jawa ini. ada di PTPN yang di daerah Jawa Timur itu ada di Pegunungan Ijen, Ya. dan sekitarnya, dan melebar ke seluruh Nusantara. Oke, kalau kita ngomongin popularitas kopi di Indonesia gimana ini mas? Kalau popularitas kopi di Indonesia itu sebenarnya itu ada di era tahun 2000-an. Jadi kan dulu kan setelah perang kemerdekaan itu mas, setelah dikuasai oleh pemerintah kita sendiri, yang updeling-updelingnya VOC itu mengalami pasang surut. Mungkin karena zaman dulu nggak ada transfer teknologi, transfer ilmu, itu kan masih kurang banget nih mas. Ya. Jadi bisa, jadi bener-bener tonggak baliknya kopi di Indonesia tuh awalnya era-era 2000-an mas. Kopi bisa dikenal luas lagi, kopi Indonesia udah kok secara kualitas juga lebih meningkat lagi ya. Dan petani-petani kita juga udah sadar nih mas bahwa oh kopi ini bisa menghidupi nih, bukan hanya sekedar komoditi, tapi memang bisa menghidupi keluarga mereka secara layak. Gitu Jadi ya. mereka lebih belajar lagi soal pengolahan, soal penanaman yang baik kayak gimana, pengolahan pasca panennya kayak gimana, sampai penyeduhan. Makanya dari tahun 2000-an ke sini makin banyak barista-barista muda, makin banyak juga roastery-roastery. Nah itu yang menjadikan kopi ini sempat mas, kita menjadi produsen kopi keempat seluruh dunia, terbesar seluruh dunia. Oke. Setelah Brasil, Vietnam, dan Kamboja. Keempat itu Indonesia itu mas. Oke. Kalau kita ngomongin budaya minum kopi nih mas di Indonesia gimana ini? Kalau budaya minum kopi sebenarnya nggak cuma di Indonesia mas. Jadi kita mengenal ada 3 gelombang. Gelombang yang apa ya namanya, istilahnya tuh kita bisa katakan wave kopi. Wave kopi itu jadi gelombang kopi, itu gelombang minum kopi. Pertama kali itu era-era 1600-an.
tahun 1200 disajikan cuma sekedar malah kemasan instan mas. Kemasan instan. Jadi pertama kali itu malah justru instan. Ya. Bukan seperti yang sekarang ini. Ya. Kopi shop ya, tercipta kopi shop itu sebelum tahun berapa? Kalau coffee shop sendiri kemungkinan itu terjadi di second wave. Jadi gelombang keduanya kopi. Kopi pertama kali itu yaitu muncul kemasan instan. Kopi kemasan instan dulu siap seduh gitu ya. Kalau yang terkenal banget tuh pada perang dunia mas. Perang dunia pertama itu kopi jadi minuman andalan tentara-tentara buat perang nih mas. Jadi setiap hari mereka gitu ya. Jadi setiap hari mereka disuguhin kopi untuk menjaga stamina, untuk menambah staminanya mereka. Gitu ya. Nah, terus di gelombang kedua itu ada di tahun 1960-an. Jadi udah agak modern ini mas, karena tapi masih di Eropa lagi. Di Eropa itu udah dikenal itu manual brewing. Kalau sekarang ngomong manual brewing karena itu espresso tuh dulu juga manual. Ya gitu ya. Belum mesin. Nah, seiring kemajuan zaman baru ditemukan mesin gitu mesin yang lebih canggih lagi. Itu ada espresso, latte, baru sekedar itu espresso dan turunannya americano, macchiato itu ditemukan di 1960-an itu di gelombang kedua penyeduhan kopi itu mas. Oh gitu ya. Baru gelombang ketiganya itu baru ada manual brewing yang ditemukan P60, Vietnam Drip dan sebagainya itu masalahnya macam-macam. Pour-over gitu terkenal. Ya pour-over terus mesin-mesin udah mulai canggih, mulai ada itu tonggak juga hadir di tahun 2000-an juga lebih luas lagi ke seluruh dunia. Indonesia juga pada saat kan kita tahun 2000-an juga mas ini kopi di Indonesia tuh berkembang pesat. Terus balai-balai penelitian meneliti lagi, mengembangkan soal klon, varietas, inovasi lagi. Terus dari yang hilirnya juga inovasi alat, inovasi soal seduhan, menyediakan kopi yang fresh itu seperti apa. Oke. Nah, lebih digali lagi, mulai menjadi perjalanan panjang. Petani-petani kita juga lebih konsen lagi. Oh, ternyata dari penanaman sampai penyeduhan harus memang benar-benar diperhatikan supaya dapat kopi yang berkualitas sehingga memang menghidupi, bisa untuk kebutuhan keluarga, bisa untuk menyekolahkan anak-anak mereka secara layak dan tidak cuma menjadi barang komoditas yang harus dijual ke pasar. Akhirnya mereka bisa mengemasi. Oke mas, ini berhubung durasi terlalu panjang, kita cut dulu. Mungkin di sesi berikutnya kita akan sering-sering lagi dengan topik lainnya. Untuk kali ini kita tutup sharing dengan Mas Johannes, order dari Sastra Jendra. Demikian sharing-sharingnya. Kita ucapkan terima kasih buat Mas Johannes dan jangan lupa subscribe and comment channel YouTube Komplong Armstrong. Oke, ciao, bye.